Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Purwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengangkat tema optimalisasi pendapatan asli daerah untuk kemajuan pembangunan di Banten. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pendapatan daerah begitu penting untuk mewujudkan pembangunan karena merupakan modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dan pendapatan daerah yang sehat dan juga berkelanjutan tentu memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa, salah satu komponen dari pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Bagaimana mengoptimalisasi PAD di Banten ini untuk turut mewujudkan pembangunan? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Ibu Safira Alia Muktamara, atau yang biasa mungkin kita sebutnya Teteh aja, seperti itu ya. Teteh Safira, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat Teh. Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Dan tentu saja ini adalah wajah baru dari anggota DPRD Provinsi Banten ya. Terima kasih Teh sudah hadir di studio. Terima kasih atas undangannya ya. Baik. Kemudian kita juga undang PLT Kepala Bapenda Provinsi Banten, Bapak Denny Hermawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat dan terus semangat begitu semangat ya. Sampai penghujung tahun terus. Amin. Baik, kita juga sebenarnya masih menantikan kehadiran dari tokoh masyarakat, Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani yang tentu sesaat lagi akan hadir begitu. Tapi sebelumnya saya ingin ke Teh Safira terlebih dahulu. Teh, saya ingin Teteh menjabarkan seberapa Teteh menilai penting PAD ini sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk keberlangsungan pembangunan di Banten. Menurut saya sangat penting ya, karena pajak asli daerah itu mendorong percepatan pembangunan Banten. Tentu juga itu bagi hasil dan bantuan keuangan dari pusat hanya mampu membiayai belanja rutin, itu sangat kecil serta sulit juga untuk mempercepat pembangunan Banten begitu. Oke, PAD sangat penting ya, Iya. karena sebagian besar PAD yang menyumbang mungkin dari pendapatan daerah. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny nanti. Saya ingin Pak PLT Kepala Bapenda terlebih dahulu. Pak, Bapak bisa jabarkan bagaimana realisasi pendapatan daerah dan PAD dalam kurun waktu November ini? Apakah hampir memenuhi target dari yang sudah ditargetkan? Pemirsa Banten TV yang kami hormati, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu PAD. Ya. PAD itu adalah pendapatan daerah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian PAD di dalamnya ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada pendapatan lain-lain yang sah, dan ada pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan. Bicara tentang PAD, tentu kita harus mengkonsolidasikan setiap elemen tadi. Apa yang menjadi tugas kami di Bapenda Provinsi Banten terhadap bagaimana optimalisasi pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan kami saat ini yang dikelola oleh Bapenda adalah yang terkait dengan 5 mata pajak. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, ada air permukaan, kemudian apa yang menjadi kewenangan pajak provinsi ada PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak rokok, dan satu lagi adalah terkait dengan nanti ke depan ada alat berat seperti itu. Oke. Bagaimana optimisme kami saat ini di November? Data di kami per 19 November 2024, posisi pencapaian kita sudah di PAD 86,68%. Artinya November saat ini masih berjalan sampai posisi akhir bulan, kemudian tanggal 31 Desember nanti seperti apa. Insya Allah dengan optimalisasi dengan seluruh komponen pegawai-pegawai di seluruh Bapenda Provinsi Banten kita bergerak terus. Pada gilirannya nanti insya Allah apa yang menjadi PAD kita sesuai dengan target dapat tercapai seperti itu. Oke, dari angka 86, sekian persen yang sudah terrealisasi, yang paling besar itu dari komponen mana Pak, pajak daerah mana? Dapat kami jelaskan bahwa struktur APBD kita itu masih mengandalkan pada pajak kendaraan bermotor dan
pajak BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Hampir 68% struktur APBD kita penopangnya adalah pajak tadi, 2 mata pajak tadi. Artinya bahwa semakin tersampaikannya kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, semakin besar PAD yang kita dapat. Oleh karena itu, tentu dalam hal ini masyarakat sangat berperan aktif terhadap pembangunan Provinsi Banten, manakala kesadaran dan kemampuan secara ekonomi juga memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya, seperti itu. Oke, ini angka rupiahnya berapa Pak, 86,sekian% ini? Kalau pada posisi target kita, PAD kita itu di 9,211 triliun. Saat ini pencapaian di saat per 19 November di 7,95 triliun. Masih ada optimisme dari kami untuk pencapaian target tersebut. Saat ini juga kami sedang menggalakkan Pergub 18 2024 tentang pemutihan pajak. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup besar. Paling tidak dalam pelaksanaan Pergub 18 tentang pemutihan ini, antusiasme bisa dilihat dari angka yang cukup signifikan, hampir sampai 98 miliar sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan saat ini diberlakukan. Artinya masyarakat sangat merespon terhadap apa yang menjadi kebijakan fiskal Provinsi Banten. Oke, saya ingin ke Teh Safira kembali. Teh, bagaimana Teteh melihat realisasi PAD yang tadi sudah dijabarkan, ada sudah 86, sekian% realisasi di November ini. Apakah ini angka yang sudah cukup baik, Teh? Menurut saya sih masih kurang ya. Alangkah lebih baiknya realisasi PAD ini di atas 90% untuk mencapai kinerja yang maksimal untuk Bapenda dan pemerintah Provinsi Banten. Oke, masih kurang maksimal. Masih baik, kurang. Pak Denny mungkin berkomentar seperti apa? Ini masih kurang maksimal, artinya harusnya 90% lebih di akhir November ini. Akhir November masih ada beberapa waktu. Oke. Kami masih punya tingkat optimisme untuk mencapai itu. Tetapi kita harus melihat dari berbagai aspek bahwa daya beli, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana angka-angka tadi berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor ini menjadi bagian yang cukup signifikan berpengaruh. Karena dari sisi pertumbuhan ekonomi baik, kemudian harapan kami juga nanti masyarakat juga punya daya beli yang baik, dan kemudian kemampuan untuk membayar pajaknya juga ada. Karena realita di lapangan, posisinya masyarakat punya uang tetapi dihadapkan pada pilihan, apakah saya harus mengutamakan dulu yang primer seperti sekolah anak dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, atau saya harus membayar pajak tapi ini tidak ini gitu ya. Ini jadi tentu menjadi upaya-upaya yang terus kita perbaiki. Kita juga berharap dari berbagai sisi pembangunan ini kan kita komprehensif, tidak hanya dari sisi ekonomi saja tetapi dari berbagai sisi lain. Ketika ini sudah dilakukan secara komprehensif, tentu pada gilirannya kemampuan masyarakat juga meningkat, dan pada gilirannya kesadaran itu juga muncul ketika semuanya sudah terpenuhi. Seperti Oke, Bapak seoptimis apa nanti di akhir Desember akan realisasi hingga 100% PAD ini? Yang harus kita pegang adalah bagaimana saat ini Banten juga masih masuk di 8 besar nasional untuk PAD terbaik. Kita tiap minggu dievaluasi oleh Kemendagri, posisi kami di Provinsi Banten masih posisi di 8 besar. Yang harus kita sama-sama pahami di dalam konteks pencapaian target adalah kenaikan dari angka tiap tahunnya. Oke, ketika tahun ini misalnya kita tidak bisa 100%, tetapi apakah itu tidak tercapainya gitu kan? Karena ada penambahan target dan lain-lain, itu juga menjadi bagian yang harus kita analisa lebih dalam. Kemudian pada posisi ini juga kita harus pastikan ketika kenaikan target itu semakin meningkat,
kita sandingkan antara tahun 2023 dengan 2024, apakah angka rupiahnya juga meningkat atau tidak. Jadi kinerja kami, indikator kinerja utama kami memang pendapatan. 100% adalah indikator yang harus dicapai, tetapi berbagai sisi harus kita lakukan telaahan lebih dalam. Kami pastikan kami bekerja maksimal, kami akan lakukan upaya-upaya terbaik. Mudah-mudahan saja masyarakat juga bisa menjadi bagian yang aktif di dalam membayar kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak yang dikelola oleh Provinsi Banten. Oke, berarti memang dari tahun ke tahun nilai PAD yang diterima itu selalu bertambah ya Pak? Dipastikan bertambah, dan target pendapatan kita juga dari tahun ke tahun meningkat. Jadi di nasional kami ingin sampaikan kembali, posisi kita selalu menjadi bagian yang 10 besar terbaik untuk pendapatan. Jadi kalau kita melihat pada posisi pencapaian akhirnya dengan kuantitatif 100%, itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Tetapi kita juga harus telaah ke sampingnya, horizontalnya. Seperti apa posisinya dibandingkan dengan tahun ke tahunnya. Kalau tidak ada peningkatan pendapatannya, baru kita menjadi bagian yang harus kita evaluasi. Tetapi kalau peningkatannya signifikan, kemudian targetnya signifikan, juga itu harus menjadi bagian yang harus ditelaah lebih dalam. Oke, saya ingin ke Teh Safira. Teh, tadi disebutkan oleh Pak Denny bahwa Provinsi Banten itu nilai APBD-nya 18 secara nasional terbaik, begitu Pak Denny ya? Ya, kalau menurut Teh Safira, angka ini sudah cukup baikkah atau mungkin bisa ke 10 besar atau yang lainnya? Ditahan dulu Teh, dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini tetap di Forum Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait optimalisasi pendapatan asli daerah untuk kemajuan pembangunan di Banten. Dan di segmen 2 ini terima kasih sudah hadir tokoh masyarakat dari Provinsi Banten, tentu saja Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah hadir di Banten TV kali ini sebagai tokoh masyarakat. Iya, mohon maaf telat. 15 tahun di situ. Baik, sekarang sudah bergeser posisinya ya. Baik, kita kembali lagi ke Teh Safira. Maaf dikoreksi tadi di segmen 1 bahwa APBD Provinsi Banten itu 10 besar dan di posisi ke-8. Kalau menurut Teh Safira, apakah ini sudah cukup baik posisi Provinsi Banten atau harusnya lebih baik lagi? Sudah cukup dan tentunya akan harus lebih baik lagi ya. Oke, terus menurut Teteh, pajak daerah yang harus terus digenjot untuk merealisasikan PAD di akhir tahun 2024 ini apa sih, mungkin selain dari PKB atau BBN PKB tadi? Yang harus digenjot ini adalah pajak kendaraan bermotor. Oke. Yang paling utama dimaksimalkan, tentu juga mendorong pajak atau pendapatan lain guna untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Banten ini, seperti itu. Oke, dari 5 sektor barangkali yang tadi dijelaskan Pak Denny ya, yang menopang pajak daerah, PAD maksud saya. Saya ke Pak Ali mungkin barangkali. Pak, tadi di depan Pak Denny itu sudah menjelaskan bahwa realisasi di per 19 November untuk PAD itu angkanya di 86, sekian %. Yang sudah masuk ya? Yang sudah masuk. Menurut Pak Ali, apakah ini angka? Ya lumayan lah, tapi harus tetap ditingkatkan Pak. Oke. Ya, Pak Denny. Yang baik itu kan kira-kira di atas 90 ya, yang bisa maksimal itu di atas 90% dari target yang diutamakan. Tapi ini sudah baik lah, saya kira pencapaian yang dilakukan oleh Pak Denny dan teman-teman di Bapenda, saya kira secara umum adalah pemerintah Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi kinerja Bapenda dan kinerja masyarakat juga tentunya. Dalam hal ini wajib pajak juga, kami sebagai masyarakat juga meminta kepada masyarakat harus taat pada pajak ini, harus rajin bayar pajak setiap tahun, karena sekali lagi pajak ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pembangunan wilayah kita Provinsi Banten dalam hal ini. Oke, apa masukan Bapak agar PAD ini tergali maksimal hingga akhir tahun 2024 ini? Perlu juga ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pajak, atau jangan-jangan masyarakat juga lupa kalau jatuh tempo misalkan pajak. Kadang begitu Pak. Iya, perlu sosialisasi dan perlu juga diingatkan mungkin ya. Perlu diingatkan, mungkin bersurat, atau sekarang ada teknologi bisa pakai medsos, dalam hal ini apa namanya WA misalkan, atau SMS atau sebagainya,
melalui, ada datanya nggak Pak ya itu wajib pajak itu? Ada WA aja di. Ada WA Flash. Oh, WA Flash. Nah itu disosialisasikan aja, bahkan kalau perlu ya kepada seluruh masyarakat. Pada seluruh masyarakat Provinsi Banten diingatkan bahwa kewajiban segera dibayar. Jadi yang tadinya lupa-lupa nanti pas dapat WA daripada ini, dapat SMS, oh ya coba dicek STNK-nya atau lain-lainnya, surat-surat lainnya. Oh ya saya belum membayar pajak lah, jadi langsung membayar pajak. Dan juga harus ada program-program keringanan dari pajak, misalkan bebas denda gitu ya. Harus ada relaksasi lah dari Bapenda, misalkan penghapusan denda, penghapusan BBN, KB, mungkin juga dilakukan ya, mudah-mudahan sedang dilakukan ya, dan itu harus lebih panjang lagi. Karena sektor pajak kendaraan bermotor itu juga salah satu yang penting, selain BBM dan rokok ya. Rokok ini sebenarnya kita bingung mau ngomongnya, tapi faktanya orang konsumsi rokok ini besar sekali. Perokok ini banyak sekali, termasuk saya juga sih masih ngerokok. Mudah-mudahan besok bisa berhenti nih. Nah, itu adalah sektor pendapatan yang benar-benar harus mendapat perhatian penting. Selain tentu pajak-pajak lain, saya kira ya. Kita juga menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, dan kalau sudah bayar pajak masyarakat, pemerintah kita juga jangan bikin program-program yang tidak menyentuh masyarakat. Kami berharap semua anggaran semua pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat itu benar-benar kembali kepada masyarakat. Contoh misalkan, tadi saya baru jalan dari KP3B ke sini itu, baru hujan setengah jam aja udah banjir di mana-mana. Itu segera misalkan pajak-pajak kita, misalkan pemerintah kabupaten kotanya menangani persoalan-persoalan banjir misalkan dan lain sebagainya. Nah, jadi terasa, jangan sampai masyarakat bayar pajak tapi tidak merasakan hasilnya gitu ya. Jadi kita para aparatur juga semua bekerja samalah dengan masyarakat, aparatur pemerintah bekerja untuk masyarakat, masyarakat juga melakukan membayar kewajibannya untuk kepentingan bersama yang sudah kita sepakati bersama berbangsa dan bernegara inilah. Oke, baik. Pajak dari masyarakat hasilnya juga untuk masyarakat. Ya, ya harus Pak ya. Seperti itu. Ya, saya ke Pak Denny. Pak, inovasi apa yang tengah dilakukan oleh Bapenda dalam optimalisasi pendapatan asli daerah ini? Beberapa terobosan telah kita lakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Nurdin tadi. Di antaranya kita ada kebijakan fiskal kita, ada relaksasi pajak, itu dengan dikeluarkannya Pergub 18 tahun 2024 tentang penghapusan denda dan lain-lain. Ini adalah bagian dari keberpihakan kita menggunakan momentum HUT Provinsi Banten, memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat sekaligus pengampunan dalam tanda petik terhadap denda dan lain-lain. Kemudian kita juga berupaya melakukan upaya-upaya jemput bola terhadap para wajib pajak. Kalau selama ini kita mendengar kawasan-kawasan karyawan perusahaan yang cukup besar seperti di Modern Land dan lain-lain, misalnya karyawan izin untuk ke Samsat dahulu, saat ini kami hadir di sana. Setiap hari kita hadir di sana, kemudian kerjasama dengan koperasi karyawan. Koperasi karyawannya juga semakin tumbuh karena para wajib pajak yang tadinya belum terkumpul dananya ditalangin dulu oleh koperasi karyawannya Pak. Kita kerjasama seperti itu. Jadi koperasinya semakin bertumbuh, kewajiban masyarakat dalam hal ini karyawannya juga terbayarkan kepada kami, dan ini cukup bagus respon dari masyarakat dalam hal ini para wajib pajak. Kemudian terobosan-terobosan lain, kita tidak bisa saat ini menafikan kemajuan teknologi informasi. Saat ini ketika para pemirsa ingin membayar pajak, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua sudah bisa melakukan di genggaman tangannya. Ya. Bisa kita langsung membayar pajak itu, kecuali di cek fisik yang memang 5 tahunan sifatnya. Tetapi yang sifatnya bayaran pajak tahunan itu dengan gampangnya saat ini kita bisa membayar pajak. Bisa cek di HP rekan-rekan semua, ada info PKB, tinggal ketik di sana, ada nomor mesinnya berapa, nomor ininya berapa. Itu dalam rangka mempermudah dan inovasi-inovasi yang terus kita lakukan.
Kemudian kita juga memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan gerai di tiap-tiap UPT Samsat yang kiranya setelah kita petakan potensi pajaknya sebelah mana yang punya potensial. Kita dekatkan pelayanan melalui dibangunnya atau diselenggarakannya gerai-gerai Samsat. Kemudian kita ada Samsat keliling. Samsat keliling kami saat ini kurang lebih 64 unit yang berkeliling di tiap keramaian-keramaian atau pusat-pusat keramaian publik yang terus-menerus melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita juga menambah jam kerja kepada masyarakat. Kemudian kita juga secara teknologi informasi sekarang dengan tidak berbayar secara langsung rupiahnya, tetapi melalui program-program digital yang kita bangun, masyarakat bisa langsung membayar itu semua. Jadi tentu kita akan pastikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak akan semakin terus kita lakukan upaya-upaya inovasinya, dan kita pastikan pengelolaan pajak itu juga tidak boleh ada hal-hal lain. Kita ingin jaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kita ingin kelola pajak itu secara baik sesuai dengan aturan, sehingga muncul kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa pajak yang dibayarkan itu memang dirasakan oleh masyarakat. Seperti tadi disampaikan, ada sarana prasarana yang masih kurang yang harus terus kita perbaiki. Itu menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Tetapi kami ingin sampaikan kepada para pemirsa bahwa pajak daerah akan digunakan untuk pembangunan daerah, dan walaupun di sana sini masih dirasakan ada kekurangan, itu bagian dari dinamika, tetapi kita ingin pastikan pengelolaan pajak daerah ini memang untuk pembangunan di daerah Provinsi Banten seperti itu. Oke. Baik Pak, saya ingin Bapak menjabarkan PAD yang saat ini diperoleh itu atas sektor pajak mana saja, mungkin paling besar berapa persennya, dan yang paling kecil sektor mana? PKB dan BBNKB masih menjadi penopang PAD kita. Itu kurang lebih saat ini PKB dan BBNKB masih menopang di posisi 5 triliun lebih bagi APBD kita. Kalau lihat presentasinya berdasarkan struktur APBD kita itu hampir 68% PAD kita atau pendapatan daerah kita dari PKB dan BBNKB. Tentu kita harus lakukan pemetaan ke depan seperti apa untuk optimalisasi pendapatannya. Ada nuansa dan dinamika saat ini program kendaraan listrik dan lain-lain, itu juga menjadi tantangan bagi seluruh daerah, tidak hanya di Banten, karena pembayaran pajaknya akan berbeda antara yang berbasis listrik dengan berbasis fosil seperti itu, BBM. Tadi ditanyakan sektor apa saja yang harus kita angkat ke depan untuk potensi. Kita punya pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini kalau kita misalnya lihat potensi yang ada saat ini, kita punya Waduk Sindanghela, kita punya Waduk Karian. Bagaimana potensi-potensi pendapatan di luar PKB dan BBNKB ini harus kita gali. Tentu OPD teknis saat ini sedang merumuskan itu. Ada water treatment di sekitar Sindanghela, kemudian ketika itu sudah didistribusikan ke perusahaan ataupun ke komunitas-komunitas, tentu ini juga akan menghasilkan potensi pendapatan di luar PKB dan BBNKB. Ya. Kemudian kita juga punya aset-aset daerah yang harus dimaksimalkan, seperti tanah-tanah yang masih belum kita optimalkan pendapatannya, itu tentu juga harus kita gali. Intinya PKB dan BBNKB memang saat ini menjadi sumber terbesar, tetapi ke depan harus terus kita gali ekstensifikasi pendapatan di sektor lain, seperti air permukaan, retribusi,
yang menjadi bagian di sekitar kita yang sesungguhnya bisa kita optimalkan. Gitu. Baik, begitu banyak sebenarnya yang harusnya Ya. bisa digali dengan maksimal ya. Saya ke Teh Safira. Teh, tadi dijelaskan yang masih jadi primadona untuk PAD ini adalah PKB dan BBNKB. Nah, tapi di tahun depan ada opsen pajak dari dua jenis pajak ini. Menurut Teteh, apa sih yang harus digali lagi oleh Pemprov Banten terkait PAD ini? Ditahan dulu Teh. Pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait optimalisasi pendapatan asli daerah untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Banten tentu saja. Kita kembali lagi ke Teh Safira. Teh, PKB dan BBNKB masih jadi primadona karena menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup tinggi begitu. Sedangkan nanti di tahun depan ada opsen pajak, kita akan kehilangan dari dua sektor pajak ini. Menurut Teteh apa yang perlu digali? Agar tidak kehilangan PAD itu, kita harus membuat strategi ya pengembangan usaha-usaha daerah dan potensi bidang pendapatan lain dengan serius mengaudit pajak air permukaan, lalu pajak galian C, lalu pajak bagi hasil BBM, lalu pajak rokok dan hal lain sebagainya. Tentu juga masih banyak pendapatan-pendapatan lain yang bisa didorong agar kita bisa sekali lagi ya untuk membuat Banten lebih sejahtera. Oke, artinya kita jangan terlalu kehilangan banget begitu ya, walaupun sekian persen nanti akan kehilangan dari BBNKB dan juga PKB ini. Saya ke Pak Denny. Pak Denny bisa sedikit jelaskan nanti, kira-kira berapa kehilangan angka PAD dari PKB ataupun BBNKB setelah opsen pajak atau bagi hasil ke pemerintah kabupaten kota nanti? Saya ingin sampaikan dan jelaskan kepada pemirsa dan masyarakat Banten bahwa konsep option PKB dan option BBNKB maupun option MBLB itu adalah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal kabupaten kota. Kita tidak kehilangan, tetapi konsep bagi hasil pajak yang tadinya 3 bulan sekali dikasih ke kabupaten kota, diberikan real time ke kabupaten kota. Sesungguhnya angkanya tidak jauh berbeda antara apa yang dibagi hasil pajakan dengan option itu, sehingga pemahaman kita ada memang pengurangan, tetapi tidak seperti yang dibayangkan terlalu jauh oleh kita, bahwa pengurangan itu memang disebabkan oleh saat ini ada berbagai amanat di Undang-Undang 122 dan PP 35 2023 itu ada semacam perbedaan tarif dan lain-lain, tetapi konsepnya adalah oleh pemerintah pusat, option itu adalah bagian dari upaya peningkatan kemampuan fiskal daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Tentu sinergitas di dalam hal ini antara kabupaten kota dan provinsi menjadi bagian yang tidak dipisahkan. Kalau konsep bagi hasil pajak, kabupaten kota dalam hal ini menunggu apa yang dibagikan oleh kita. Tapi dalam konsep option, sinergitas menjadi bagian yang tidak dipisahkan. Kabupaten kota kalau kemampuan fiskalnya ingin semakin meningkat, tentu harus melakukan langkah-langkah upaya yang saling sinergis dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini misalnya ada sinergis kegiatan, ya mari bareng-bareng kita sama-sama berkunjung ke wajib pajak gitu kan. Kemudian yang punya masyarakat itu kan kabupaten kota. Jadi kita akan semakin dekatkan pelayanan itu di kecamatan-kecamatan. Mereka tidak usah datang ke Samsat pelayanannya. Kalau ada ingin bayar pajak bisa dilakukan di kecamatan, seperti halnya membayar PBB seperti itu. Oleh karena itu sinergitas dalam konsep option PKB dan BBNKB serta option MBLB menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kabupaten kota berjalan sendiri tanpa ada sinergitas dengan pemerintah provinsi misalnya, tentu kapasitas fiskalnya akan menjadi terpotret, tidak ada dinamika yang semakin signifikan seperti itu. Oke, berarti dengan option pajak ini harus terdorong sinergitas yang baik antara Pemprov Dipastikan dengan harus seperti itu. Pemkot. Ya. Saya ke Pak Ali. Pak, menurut Bapak apa yang belum tergali maksimal dari pendapatan asli daerah di Banten? Ya, yang belum tergali sih saya melihat misalkan pendataan pajak
air permukaan. Ini belum maksimal saya lihat. Kalau kendaraan sih umumnya agak lumayan lah ya, menguat pajak kendaraan. Nah kemudian pajak kendaraan di luar daerah yang digunakan di Banten ini masih banyak. Ini perlu ada penyadaran bagi wajib pajak dan tentu adalah sosialisasi atau ajakan dari pemerintah provinsi dalam hal ini Bapenda kepada para wajib pajak itu untuk segera memindahkan surat-surat kendaraannya masuk ke wilayah Banten. Gitu. Apalagi kalau itu adalah kendaraan-kendaraan berat, kendaraan truk dan lain sebagainya, yang trailer apa dan sebagainya. Kalau ada operasionalnya banyak di Banten misalkan, sementara dia bayar pajaknya ke Jakarta, banyaknya di Jakarta. Nah itu sangat ironi gitu ya. Misalkan yang rusak jalan-jalan di wilayah Tangerang, yang dapat pajaknya daerah lain. Umumnya di Jakarta karena perusahaan-perusahaan itu banyak kantor pusatnya di Jakarta, sehingga mereka lebih enak misalkan membayar plat nomornya atau pajaknya adalah pajak Jakarta karena alamat perusahaannya di Jakarta. Nah kita sekuat mungkin mengajak mereka untuk membuat juga filial atau perusahaan khusus misalkan berkaitan dengan pajak di wilayah Banten seperti itu. Kemudian lain-lainnya lah, banyak hal-hal yang perlu digali potensinya dan kemudian kita juga ingin bagi hasil BBM itu seperti yang Banten lakukan, seperti provinsi lakukan dengan kabupaten kota real time. Apakah bagi hasil BBM itu real time gitu ya, dihitung benar-benar penggunaannya dan lain sebagainya sehingga kita bisa memaksimalkan gitu, termasuk pajak rokok dalamnya. Nah kita ingin Banten lebih sejahtera dengan anggaran yang cukup dengan program yang berpihak kepada masyarakat, itu yang pasti. Baik Pak, Banten ini kan boleh dibilang punya potensi yang kaya akan sumber daya alam, ya, dan banyak industrinya. Lalu mungkinkah Banten itu bisa menggali sektor ini untuk pendapatan daerah? Ya harus digali. Jadi pendapatan daerah itu manakala ekonominya meningkat, pasti orang kemudian akan memiliki kendaraan, kemudian kebutuhan lainnya yang kemudian pajaknya masuk ke wilayah provinsi dan kabupaten kota udah pasti makan minum ya, pajak hotel dan lain sebagainya. Kalau ekonominya meningkat, kesejahteraannya meningkat, otomatis pemerintahnya juga ikut meningkat anggarannya dan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur, membangun kesejahteraan. Karena tujuan akhir berbangsa dan bernegara adalah masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, gitu ya, sejahtera, dan damai tentunya. Semuanya adalah bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Tujuan berbangsa dan negara ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Baik, saya ke Pak Denny. Pak, ke depan Bapenda kan akan menggali pajak alat berat, ini pajak yang terbaru begitu ya. Bagaimana atau seperti apa pengoptimalan dari pajak alat berat ini Pak? Kami ingin jelaskan, berdasarkan Undang-Undang 122 diamanatkan memang pajak alat berat menjadi kewenangan mata pajak provinsi. Dasarnya adalah dasar pengenaannya pada faktor kepemilikan dan penguasaan atau penguasaan. Artinya ini juga sedang kami inventarisir di seluruh Banten. Ketika dasarnya adalah kepemilikan dan atau penguasaan, ini menjadi bagian yang harus kita pilah-pilah lebih dalam lagi. Karena bisa saja secara fisik ini terdapat ribuan potensi yang ada di Banten, tetapi ketika kita masuk detailnya pada posisi penguasaan dan kepemilikan, sesungguhnya yang menjadi potensinya tidak sebanyak yang dibayangkan. Contoh, perusahaan di Cilegon, kami sudah inventarisir, datang ke sana. Kami sewa di Jakarta, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Lindudin. Ketika sewa misalnya di satu tempat di luar Provinsi Banten, pajaknya kan masuk di sana. Ketika sudah pajak dikenakan di sana, tidak bisa lagi dikenakan di sini dalam tahun yang berjalan itu. Nah ini tentu kami akan lakukan upaya-upaya optimalisasi. Sektor pajak alat berat ini juga menjadi komponen yang penting terus harus kita gali. Kita yakin Provinsi Banten dengan
apa istilahnya 1000 industri ataupun potensi alam yang ada bisa kita galakan terus-menerus upaya ekstensifikasi pendapatan melalui pajak alat berat ini. Sekali lagi, tadi konsepnya di dalam undang-undangnya mengatur kepemilikan dan atau penguasaan. Jadi secara kasat mata bisa dilihat ada 20.000 misalnya. Di lapangan ternyata yang bisa diambil pajaknya hanya sekian. Karena tadi itu kita juga harus menjadi bagian dari NKRI yang secara regulasi mengatur aturan dari berbagai sektor kehidupan termasuk dalam sektor pajak. Posisinya seperti itu. Oke, baik. Kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh? Silahkan. Berdiri, sebutkan namanya. Dari mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. perkenalkan diri, nama saya Jenal Hidayat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dijelaskan tadi bahwasannya PAD tertinggi itu ada di PKB dan juga BBNKB ya Pak. Nah, pertanyaannya PAD yang rendah dimungkinkan nggak karena adanya kurang kepekaan terhadap keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Menurut Bapak nih sebagai tokoh masyarakat, apakah memang pemerintah daerah ini tidak peka terhadap keunggulan budaya dan potensi asli daerah, Pak? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ya silahkan berdiri, sebutkan namanya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan, nama saya Arnan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tadi sudah dibahas juga terkait absen pajak, instansi terkait yaitu Bapenda. Di sini saya akan menanyakan, dengan adanya absen pajak, pendapatan di kabupaten dan kota tentu akan bertambah. Jadi alur koordinasi seperti apa yang akan dibangun oleh Pemprov untuk Pemkat ataupun Pemkot di Banten ini sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Terakhir boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfah. Izin bertanya ya Bu, PAD yang tinggi dapat berdampak positif pada pengembangan daerah dan pelayanan publik. Setujukah Ibu dengan pernyataan tersebut? Akan tetapi, mengapa pelayanan di publik di Banten ini masih saja banyak yang dikeluhkan? Terima kasih. Terima kasih. 3 pertanyaan tadi akan kita ulas di segmen akhir usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait optimalisasi pendapatan asli daerah. Tadi sudah ada pertanyaan dari sejumlah audiens yang ada di studio Banten TV. Kita langsung lempar ke para narasumber. Pertanyaan pertama, ini diajukan untuk Pak Ali Nurdin. PAD yang rendah karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Bagaimana menurut Bapak di Banten, apakah memang pemerintah daerahnya belum peka terhadap hal itu? Ya, saya kira perhatian pemerintah terhadap budaya daerah, dan yang dimaksud budaya ini kebudayaan atau mungkin secara umum kali, secara kebiasaan. umum, saya kira sudah melakukan dan selalu ditingkatkan perhatian terhadap itu, dan memang tetap perlu ditingkatkan saya kira, dan kepekaan pemerintah itu secara prinsip kegiatan paling utama perhatiannya dalam bentuk anggaran, itu yang paling utama. Baru anggaran itu apa sih implementasinya adalah program kerja. Seberapa besar program kerja kepedulian terhadap budaya daerah, kemudian kepada masyarakat. Implementasinya adalah program kerja, mata anggaran di pemerintah itu ya program kerja. Apa saja yang dimaksud kepedulian terhadap daerah itu apa saja, misalkan budaya, misalkan kepedulian sosial, misalkan. Nah, besok ini ada program dari pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tentang makan gratis untuk anak sekolah, termasuk mahasiswa nggak dikasih makan? Seperti mahasiswa belum, Pak? Mahasiswa nggak dikasih makan, kasihan juga kelaparan. Ya sering-sering datang ke Radar Banten aja lah nanti dapat makan. Nah, itu adalah sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah.
seluruh pemerintah provinsi termasuk Provinsi Banten mengalokasikan sekitar 4% ya Pak ya. 4% untuk makan siang gratis itu. Jadi kalau anggaran sekitar berapa sekarang? 12 triliun APBD kita. Berarti ada sekitar 315 triliun. 315 miliar untuk alokasi makan siang gratis. Makan paginya sekaligus makan siang mungkin ya. Nah, Makan pagi di rumah, Pak. Makan pagi di rumah. Makan siang gratis itu seluruh Pemda harus mengalokasikan. Karena beban ditanggung renteng. Itu artinya kepedulian pemerintah pusat dalam hal ini pemimpin kita, presiden dan wakil presiden terpilih yang baru saja dilantik, itu tetap melibatkan pemerintah daerah. Itu sebagai bentuk kepedulian. Dan memang yang namanya pemerintah itu fungsinya adalah memaksa. Harus. Fungsinya memaksa. Jadi memaksanya untuk apa? Bukan untuk menelantarkan warga masyarakat. Memaksanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu harus dipaksa. Dipaksa misalkan anggaran kesehatan 10% itu dipaksa. Dikat namanya. Anggaran pendidikan 20%. Diikat, dipaksa, dilaksanakan harus. Diimplementasikan kepada masyarakat. Sehingga bisa mengimplementasikan pendidikan gratis dan lain sebagainya. Kesehatan juga gratis untuk masyarakat miskin kan ada yang gratis, ada yang nggak perlu bayar BPJS gitu ya, kecuali pekerja dan masyarakat yang golongan mampu yang membayar. Nah itu adalah memaksa, termasuk pembangunan infrastruktur juga dipaksa oleh undang-undang 8% untuk belanja kesejahteraan dan lain sebagainya. Saya kira sekali lagi pemerintah sudah melakukan, bangsa kita sudah melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan masyarakat itu melalui undang-undang, diikat dengan persentase anggaran, termasuk anggaran makan siang gratis. Pemerintah provinsi dibebankan 4% dari total PAD ya, APBD, dari total APBD-nya. Kalau 12 triliun dia 300 sekian miliar yang dibebankan pada pemerintah provinsi. Saya nggak tahu kalau kabupaten kota berapa persen, Mas? Nggak ada. Nama ada yang 4%. SD, SMP gitu ya. Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Berikutnya pertanyaan kedua dari Arnan tadi untuk Bapenda, dengan adanya opsi pajak pendapatan di kabupaten kota tentu akan jauh lebih bertambah banyak. Lalu koordinasi seperti apa yang akan dibangun Pemprov dan Pemkab-Pemkot di Banten? Disampaikan posisi opsi PKB adalah untuk peningkatan kapasitas fiskal kabupaten kota. Peningkatannya dimungkinkan sangat semakin kuat posisi kabupaten kota. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan bagaimana sinergitas antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota di dalam rangka bagaimana kita meningkatkan optimalisasi pendapatan, sehingga program-program yang menjadi bagian yang sudah dikelola oleh provinsi maupun kabupaten kota bisa dilaksanakan secara baik sesuai dengan apa yang disepakati di dalam APBD-nya. Kita juga ingin menyampaikan bahwa posisi option ini ada amanat yang diatur di dalam turunan regulasi dari mulai Undang-Undang 122, PP 35 2023, kemudian kita punya Perda 1 2024. Di dalamnya juga ada Pergub yang mengatur bahwa penggunaan terhadap sinergitas kegiatan akibat adanya option PKB dan BBNKB juga digunakan diantaranya untuk penguatan program-program strategis yang sudah disepakati di tingkat provinsi. Jadi kabupaten kota juga harus memperkuat posisi itu, sehingga sinergitas menjadi bagian yang tidak hanya dalam lingkup program saja, tetapi dalam kegiatan untuk mencapai penambahan kapasitas fiskalnya juga menjadi yang harus selalu sinergis seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Berikutnya tadi pertanyaan terakhir untuk Teh Safira. PAD yang tinggi dapat berdampak positif pada pembangunan daerah dan pelayanan publik. Setujukah Teteh dengan pernyataan ini? Tapi mengapa pelayanan publik di Banten masih saja banyak yang dikeluhkan? Saya setuju karena ini untuk mengurangi bahkan menghilangkan keluhan masyarakat. Pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dan sekda harus bekerja keras untuk mendisiplinkan
pejabat dan pegawai, baik pejabat struktural, staf, dan seluruh pegawai yang bekerja di pemerintahan Banten ini dengan meningkatkan pelatihan dan pengawasan untuk bisa mewujudkan ya pelayanan prima bagi warga Banten. Baik, kalau menurut Teteh, strategi apa sih yang harus dilakukan Pemprov Banten dan pihak terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini? Dengan bisa pendataan ulang, bisa juga himbauan melalui media elektronik, bisa juga laporan bersurat kepada wajib pajak. Oke, saya ingin tanya ke Pak Denny barangkali. Pak, kalau di Provinsi Banten ini ada tidak tim PAD lintas sektor, Pak? Itu kita tergabung di dalam tim anggaran pemerintah daerah. Jadi ketika bicara tim PAD lintas sektor, satu kita tergabung di dalam tim anggaran pemerintah daerah, kemudian kami di Badan Pendapatan Daerah ini menjadi koordinator pendapatan. Koordinator pendapatan di dalamnya ada penghasil OPD penghasil yang memberikan PAD kepada kita. Paling tidak ada 12 OPD penghasil saat ini yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah. Kita mengenal ada Labkesda, Pak, Laboratorium Kesehatan Daerah, itu penghasil dari sektor kesehatan. Apa yang dilayani di sana? Yang dilayani adalah misalnya ada semacam uji kir, ada uji kalibrasi alat-alat kesehatan dan lain-lain. Itu menjadi bagian dari koordinasi kami dengan OPD teknis penghasil pendapatan daerah. Jadi kapasitas lintas sektor di dalam posisi peningkatan pendapatan asli daerah terus kami lakukan dengan OPD atau dinas-dinas penghasil seperti itu. Setiap reguler waktunya kita atur ada rekonsiliasi dengan teman-teman OPD penghasil sehingga pada posisi pencapaian target misalnya OPDA masih belum bisa maksimal, kita selalu ingatkan dan kita bareng-bareng melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD seperti itu. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari para narasumber. Mungkin dimulai dari Pak Ali terlebih dahulu closing statementnya. Boleh singkat saja Pak, silahkan. Kepada masyarakat, taatlah untuk membayar pajak. Kepada pemerintah, kelolalah pajak sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ali. Terima kasih. Berikutnya Pak Denny, silakan closing statementnya. Optimalisasi pendapatan, maksimal pelayanan, itu komitmen kami. Maksimal pelayanan pada masyarakat sebagai wajib pajak, maksimal pelayanan bagi masyarakat untuk membuktikan bahwa uang pajak itu digunakan bagi kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Boleh tepuk tangan untuk Pak Denny. Terakhir dari Teh Safira, silakan closing statementnya. Optimalisasi pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah sangat penting untuk kemajuan keuangan daerah. Baik, terima kasih Teh Safira, boleh tepuk tangan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Teteh yang sudah hadir. Terima kasih juga para audiens yang sudah hadir di studio Banten TV. Pemirsa, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Huluwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.